Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian di Samsi Channel. Terima kasih pada Bapak Ibu, teman-teman yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih pada Bapak Ibu, teman-teman yang sudah subscribe channel ini ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Untuk kali ini kita akan kembali berbagi untuk Bapak Ibu terkait pekerjaan di Erkam ya, di EDM dan Erkam, masih untuk pengelola Erkam Madrasah. Kali ini kita terinspirasi dengan beberapa teman yang bertanya ya, dan ketika saya lihat akunnya ternyata banyak teman-teman yang dalam melakukan rencana dan pelaporan itu saya lihat agak ribet dan menyusahkan diri sendiri ya, dalam artian sebenarnya bisa dibuat mudah, tetapi jadi sulit, jadi lama pekerjaannya. Ini terutama untuk kegiatan-kegiatan rutin di madrasah ya Bapak Ibu, seperti honor guru, ATK, listrik ya, listrik ini menjadi masalah. Kemudian bagaimana untuk input rencana dan pelaporannya nanti supaya mudah ya, tidak ribet Bapak Ibu teman-teman. Kita akan bagikan caranya, karena saya lihat ternyata masih banyak teman-teman yang menginput ATK misalnya, untuk kegiatan ATK atau belanja ATK itu satu persatu Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi ada yang menginput beli kertas 1 rim ditulis sekali, input 1 kali, ada pulpen ya, saya input lagi. Maka ini ketika menyusun rencana juga lama, karena satu persatu ya, bolak-balik dari akun bendara ke akun kepala, balik lagi. Ketika laporan juga demikian, satu persatu, sehingga banyak sekali pekerjaan ya, jadi terlalu lama. Dan sebenarnya menurut yang saya ketahui, untuk penulisan atau penyusunan rencana maupun laporannya ini bisa dibuat per bulan ya. Untuk ATK misalnya, kebutuhan ATK dalam 1 bulan itu bisa dilaporkan sekali di sini ya. Jadi silakan, nanti caranya bagaimana kita akan coba praktekkan di sini ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, silakan yang mungkin ada yang masih untuk input rencana untuk kegiatan ATK itu masih satu-satu ya, atau listrik, nanti bagaimana mekanismenya supaya mudah ketika mau rubah. Kita juga akan coba praktekkan ya. Telepon air ini prinsipnya secara prinsip sama, sampai nanti honor guru juga demikian. Ini untuk khusus yang kita bahas adalah untuk kegiatan rutin yang pasti ada. Jadi Bapak Ibu teman-teman, pertama yang perlu kami sampaikan bahwa untuk kegiatan rutin akunnya jangan lupa ya Bapak Ibu teman-teman. Yang utama di madrasah adalah kegiatan operasional madrasah ya, dan kegiatan belajar mengajar. Itu pastikan ketika menyusun EDM jangan lupa itu dicentang, karena di kegiatan operasional itu dan kegiatan belajar itu hal penting yang harus terjadi di madrasah. Jika tidak ada itu, maka pembelajaran tidak akan jalan ya. Sementara untuk kegiatan yang lain nanti dulu. Oke Bapak Ibu teman-teman, apalagi yang dana bosnya minim ya, biasanya ini maksimal di operasional. Untuk kegiatan operasional itu berada di sub kegiatan 821 ya. Diingat-ingat di 821 itu harus dicentang. Ini di sini ada ya, tulisannya penyediaan beban operasional madrasah. Di sini adalah untuk menginput ATK, listrik, telepon air, keamanan, kebersihan dan lain-lain. Intinya untuk kegiatan yang pengeluarannya itu rutin ya, setiap bulan itu pasti. Itu bisa diinput di sini semuanya ya Bapak Ibu, di sub kegiatan ini ya. Kemudian untuk yang penting kedua adalah akun sub kegiatan 321 ya. Di sana adalah proses kegiatan belajar mengajar. Di sana juga untuk supaya proses belajar mengajar itu apa yang dibutuhkan semuanya ditulis di input di sana ya. Termasuk salah satunya adalah yang paling penting adalah honor guru dan karyawan ya Bapak Ibu teman-teman. Oke, langsung saja. Jangan lupa tadi 321 821 itu pastikan menjadi prioritas ketika menyusun EDM. Ketika kepala madrasah mau menginput rencana kegiatan, muncul di sana sub kegiatannya. Jadi di sini kita berada di akun bendara, kita mengoperasionalkan, menginput untuk belanja kegiatan rutin bulanan ya yang akan kita lakukan. Oke, kita ambil contoh misalnya ATK ya Bapak Ibu teman-teman. Yang perlu diperhatikan, saya di sini sudah
akan mencoba. Kita lihat di sini ada komponen biaya dan seterusnya, scroll ke kanan ya. Yang pertama kita coba untuk ATK Bapak Ibu teman-teman. Silakan di ATK. Jika Bapak Ibu ingin membuat dalam pembelajar ATK itu menjadi ATK per bulan, Bapak Ibu silakan nanti pilih ya ATK, berarti ada di kebutuhan sekolah ya, alat tulis kantor di sini bisa ya. Di alat tulis kantor Bapak Ibu. Kemudian scroll ke bawah ya, alat tulis kantor. Alat tulis kantor Bapak Ibu pilih alat tulis kantor lainnya ya. Pilih di sini alat tulis kantor lainnya, jadi tanpa nama. Kemudian di sini kan masih ada berbagai jenis. Bapak Ibu pilih yang halaman terakhir atau page terakhir. Di sini ada biaya alat tulis kantor lainnya, jadi tanpa keterangan barangnya apa. Jadi Bapak Ibu ini bebas, nanti diberi di laporan bisa di keterangan, misalkan belanja ATK bulan Januari, belanja ATK bulan Juli dan sebagainya, diberi keterangan. Dan nanti prinsipnya silakan bil belanja ATK 1 bulan dikumpulkan nominalnya berapa sesuai dengan notanya dikumpulkan, scan jadi 1, dilengkapi kwitansi, dan nanti itu sebagai bahan untuk realisasi upload di sini nanti di menu realisasi. Sekali upload Bapak Ibu. Bayangkan jika 1 pulpen, 1 pensil, 1 kertas di-upload satu-satu itu berapa lama? Input saya masih teman-teman masih ada yang buat seperti itu. Jadi di sini silakan teman-teman ditulis berapa 1 bulan perkiraan Bapak Ibu ya. Perkiraan dalam 1 bulan berapa? Bisa 500.000, bisa 1 juta, bisa 2 juta atau 5 juta atau sekolahnya besar ya. Tergantung tingkat untuk dana bos dan jumlah siswanya dan kondisi di madrasah masih. Misalkan saya tulis di sini 1 juta atau 1 juta berapa, ini sebagai perkiraan saja. Nah setelah itu Bapak Ibu di kode akun tentu saja diisi ya, semuanya harus diisi di sini. Nah untuk kolom kuantitas ini cukup ditulis salah satu saja ya, menyesuaikan ya, kecuali membutuhkan perkalian, nah ini baru digunakan diisi salah satu. Nah untuk mengisi berapa kuantitas ini adalah, kalau kita misalkan di sini asumsinya mau dibuat per bulan, maka kuantitas di sini adalah jumlah bulan. Kuantitas di sini adalah jumlah bulan. Misalkan Bapak Ibu mau menginput sekaligus 6 bulan bisa, 12 bulan bisa, 1 bulan lebih baik. Ya. Kenapa kalau diinput 1 itu lebih baik? Kalau saya ya, karena nanti ketika ada revisi mau laporan ternyata jumlahnya tidak sama, Bapak Ibu lebih mudah ya ketika dibuat per bulan. Tapi kalau sudah 6 bulan, berarti kalau mau revisi 1 bulan ngobrak-abrik semuanya, Bapak Ibu harus merombak semuanya. Jadi menghitung angka lagi. Itu keuntungannya ya, kecuali kalau misalkan seperti honor guru yang nominalnya tiap bulan tetap, itu bisa dibuat pengalinya di sini 6 bulan sekaligus atau 12 bulan sekaligus. Bapak Ibu untuk 6 bulan sekaligus hati-hati di sini ya. Mohon maaf untuk 6 bulan sekaligus ya, hati-hati di sumber dana. Jika 6 bulan sekaligus, maka sumber dana yang digunakan salah satu ya. Bisa tahap 1 atau tahap 2. Tapi kalau di sini adalah 12 bulan, maka di sumber dana di sini adalah sumber dana, mohon maaf tadi mana? Sumber dana di sini tahap 16, tahap 26. Ini erat kaitannya dengan AKB ya. AKB nanti itu tiap bulan, jangan sampai salah. Ya, untuk tahap 1 otomatis Januari sampai Juni, untuk tahap 2 Juli sampai Desember. Jika di sini 1 dan tahap 1 dana pos tahap 1 ya, maka silakan pilih di AKB itu bulan Januari sampai Juni ya. Mohon maaf ini harus diisi semua ya. Saya ulangi di sini, kita isi semuanya misalkan ya. Kita isi yang belum tadi, PPN, tidak ada PPN. Nah, di sumber dana ini ada tahap 1, tahap 2. Ya, ini ada tahap 1, tahap 2. Ini menyesuaikan dengan kuantitas tadi ya. Jika 6 atau ke bawah ya, bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu satu tahap yang dipilih. Dalam menentukan AKB di belakang juga jangan sampai salah. Tahap 1 pilih bulannya saat Januari sampai Juni, tahap 2 Juli sampai Desember dan seterusnya. Itu sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya ya. Oke, setelah itu Bapak Ibu, tadi kita sampai di kuantitas ya. Kemudian tadi sumber dana menyesuaikan
Setelah itu AKB juga menyesuaikan bulan apa, yang penting jangan loncat. Januari, Juni, Juli, Desember itu jangan sampai loncat. Jadi prinsip seperti itu. Nanti ketika mau laporan dan ternyata rubah, Bapak Ibu tinggal ngedit aja, diedit. Dan Bapak Ibu juga mudah untuk membuat, cukup sekali. Beberapa barang itu sekali input. Nanti ketika laporan juga sekali laporan, 1 bulan begitu. Jadi tidak satu-satu kertas, pensil, ada tip X dan sebagainya itu ada saya lihat teman-teman yang masih input satu-satu, kasihan. Jadi ini lebih mudah. Ketika laporan silakan, mungkin khawatir ketika laporan ya, ketika laporan silakan, yang penting nota sesuai dengan jumlah apa saja yang dibeli, diakumulasi itu jumlahnya berapa, buatkan kwitansi, lengkapi kwitansi yang dengan stempel penjual ya, lengkap. Maka mudah Bapak Ibu ya. Ini untuk ATK. Jadi saran saya satu-satu ya, 1 bulan dulu selesai, kemudian bulan berikutnya AKB ini ya, maksudnya AKB nanti di Januari 1, berarti di Januari tahapnya tahap 1. Nanti kalau tahap 2 ya mulainya Juli begitu Bapak Ibu ya. Kalau sumber dananya tahap 2 berarti mulai di AKB-nya Juli. Begitu dan seterusnya. Nanti ketika laporan Bapak Ibu akan dimudahkan, tidak capek. Karena saya membuka beberapa akun itu ternyata masih banyak teman-teman yang input satu-satu ya untuk ATK ini. Kemudian juga untuk listrik ya, misalkan biaya listrik Bapak Ibu tinggal input sama pada prinsipnya. Dibuat 1 bulan perkiraan biasanya berapa ya di sini. Kemudian 6 bulan di tahap 1 dana bos tahap 1, kemudian AKB-nya itu Januari sampai Juni. 6 bulan dana bos tahap 2, AKB-nya Juli sampai Desember. Itu untuk listrik juga silakan perkirakan. Dan nanti ketika mau laporan silakan diedit dulu ya, diedit dulu. Karena sekarang ada kewajiban laporan tiap bulan, maka asumsinya saya di sini buat satu-satu ya, satu-satu karena mudah untuk edit, nanti setiap bulan bisa edit. Tapi kalau seperti yang sebelumnya laporan di saat akhir, Bapak Ibu bisa buat di sini langsung 6 bulan atau 12 bulan bahkan ya. Jadi nanti editnya cukup sekali. Bapak Ibu sebenarnya dibuat 1 kali juga bisa ya Bapak Ibu. Dulu 1 kali biaya listrik selama 6 bulan itu berapa berdasarkan nota, tinggal ini pengalinya 1, yang ditulis di sini adalah jumlah total selama 6 bulan. Tapi aturan itu sekarang laporan setiap bulan. Maka baiknya untuk memudahkan nanti ketika laporan Bapak Ibu di sini buat 1 bulan ya. 6 bulan juga bisa sebenarnya, tapi nanti ketika akan mengubah angka nanti Bapak Ibu harus memikirkan angka lagi ya supaya pas begitu biasanya ya. Gitu. Jadi prinsipnya nanti dirubah jika angkanya tidak sesuai, lebih atau kurang. Jika kurang, Bapak untuk di laporan, saya bicara di laporan ya, jika kurang, dananya kurang, Bapak Ibu harus menghilangkan belanja yang lain ya, anggaran di kegiatan yang lain. Jika lebih, maka lebihnya itu bisa dimasukkan untuk kegiatan yang lain. Intinya seperti itu, sehingga nanti dana terhabiskan 0 sisanya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk listrik tadi sudah, TK sudah, termasuk wifi ya, internet ya, dan seterusnya itu prinsipnya sama. Silakan kalau seperti internet itu lebih mudah Bapak Ibu karena biasanya nominalnya tetap ya, setiap bulan. Otomatis Bapak Ibu ketika input rencana cukup 1 kali sebenarnya Bapak Ibu ya, atau 2 kali, 6 bulan atau 12 bulan sekaligus. Hati-hati ketika 12 bulan sekaligus, di sini AKB-nya ya. AKB. Jadi untuk amannya 6 bulan ya Bapak Ibu. 6 bulan pertama maka sumber dana tahap 1, AKB-nya Januari Juni misalnya gitu ya. Kemudian 6 bulan berikutnya adalah tahap dana pos tahap 2. Sumber dananya dana pos tahap 2, AKB-nya Juli 1, Desember 1 ya. Juli Agustus 1 gitu ya, 11 kan 6 ya, bulan 1 gitu ya.
Ini tergantung kita mudahnya seperti apa sebenarnya ya. Semuanya bisa Bapak Ibu ya. Pengalinya ini dibuat 1, dibuat 2 juga bisa ya Bapak Ibu. Jika ini mungkin karena 2 bulan baru laporan, di sini pengalinya dibuat 2 atau 1, di sini jumlah total karena sudah lainnya ya. Itu Bapak Ibu ya. Demikian juga untuk honor guru Bapak Ibu ya. Kita coba lihat untuk honor guru. Kita tunjukkan untuk honor guru itu di kegiatan ini Bapak Ibu. Sub kegiatan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ya. Ini 321 ya, sub kegiatan 321, ingat-ingat mengisi EDM 321 dimunculkan ya. Di sini bisa untuk kegiatan belanja ya Bapak Ibu, macam-macam ya. Nah, misalkan kita pilih honor ya Bapak Ibu. Honor dan upah ya. Nah, pilih honor. Nah, ini saya juga Bapak banyak melihat teman-teman untuk honor itu masih ada yang honor asal klik ini ya. Silakan Bapak Ibu pilih honor gaji honor rutin PTK operator ya, ini yang 10.1.1 ya ini ya. Kalau untuk tidak rutin ke bawah itu Bapak Ibu jelas PPh ya. Karena saya lihat beberapa teman itu akun itu sudah menggunakan tidak rutin di sini di input, ternyata di PPh-nya tidak dimasukkan, itu kena Bapak Ibu ya. Harusnya kalau semua terkait honor itu masukkan yang sebelah atas ini yang rutin, itu yang saya tekankan ya. Ya karena kalau yang bawah ini otomatis ini ada PPh. Kalau ini di input ini harus kena PPh karena tidak rutin. Jadi idealnya di madrasah silakan gunakan honor berbasis kinerja. Semua penghonoran masukkan dalam honor bulanan ya, sehingga nanti bisa diinput di sini. Semua pekerjaan di madrasah dilakukan penghitungan, nanti masukkan ke honor bulanan. Ini masuk karena saya yakin tidak seberapa untuk honor madrasah apalagi swasta ya. Tidak sampai kena PPh, sebenarnya tidak sampai kena penalti seharusnya. Tapi bukan berarti kita menghindari PPh, cuman karena memang kondisinya karena ketidaktahuan, kadang-kadang honor 50.000 karena ketidaktahuan akhirnya kena penalti secara aturan karena akun yang dipakai tidak tepat ya. Kalau pakai rutin, honor masukkan honor berbasis kinerja rutin di sana itu tidak kena PPh ketika itu di bawah PKP ya, penghasilan kena pajak besar 4.500.000 kalau tidak salah sebulan. Oke ya Bapak Ibu, kiranya cukup sekian dulu untuk sharing kita kali ini. Karena saya agak tergelitik dengan beberapa teman ya yang satu persatu input ini. Wah, kasihan sekali, satu beli belanja satu rim kertas, laporan satu kali bolak-balik akun kepala, akun bendara dan seterusnya ya. Kalau dananya sedikit, kalau ratusan juta, nah itu berapa lama laporan akan selesai ya. Jadi ada alternatif seperti tadi yang saya sampaikan. Semoga membantu Bapak Ibu. Yang penting pada prinsipnya nota bahwa nota belanja itu benar-benar ada dan fix, sesuaikan dengan nota belanja ya. Ada, memang ada. Jadi ini hanya masalah teknis untuk menginput supaya mempermudah sebenarnya ya. Demikian, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Semoga Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.